Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah, masih diberi kesehatan, panjang umur. Aduh, sudah diusahakan banget bangun paling pagi. Ini jam 8 pagi loh guys. Aku jam 8 pagi udah syuting. Maksud hati aku kan biasanya itu mulainya jam 9 ya. Jadi aku mengejar waktu supaya ndak terlalu terdengar suara ngajinya di sini. Ternyata bangun jam 8, jam 8 udah bunyi. Aduh, Masya Allah, lelah sekali hari ini ya. Masih berjumpa kembali bersama Mas Teh di Big Tulus Official. Kali ini di edisi siar yang keempat, 4 Oktober 2020 ya. Di kesempatan pagi hari ini Mas Teh kembali menjumpai kalian. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Tanpa terkecuali saja dari Indonesia sampai Papua. Dari Indonesia sampai luar negeri. Maklum, suasana hatinya sedang tidak baik, asik. Nggak baiknya kenapa sih hari ini? Nggak baiknya karena cucianku numpuk segunung belum aku cuci. Terus rumahku berantakan. Aku pulang nyanyi capek banget. Aku tuh kalau udah capek wes nggak megang apa-apa, kecuali kalau misalnya lantai ini kotor. Walaupun secapek-capeknya ngantuk-ngantuknya saya, kalau lihat lantai ini lengket banget, mau nggak mau bangun langsung ngepel. Karena nggak bisa tidur kalau pikirannya tuh kalau kotor gitu. Cuma kan kalau baju nyanyi itu kan ditumpuk-tumpuk aja ya, dan itu gede-gede banget kan bajunya Mas Teh nyanyi itu. Jadi nyucinya tuh nggak bisa sekaligus, harus dipisah-pisahin, harus campur-campur, dan itu tuh memakan waktu banget. Jadi ya gimana ya? Udah ngeliat cucian banyak banget belum dicuci, udah pusing banget. Ada beberapa hal yang harus difikirkan juga, Masya Allah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber. Mohon maaf kali lagi kalau misalnya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya apa tuh videonya ada. Kalau di sini sih keras banget ya guys. Kalau di sini tuh keras banget, padahal Mas Teh pakai headset. Mas Teh pakai headset tuh suaranya keras banget. Mudah-mudahan nanti di videonya nggak terlalu keras ya, jadi tidak terlalu mengganggu hasil audio dari video ini ya. Semuanya saja untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, terima kasih banyak. Terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf kemarin sama hari ini Mas Teh kayaknya agak repot ya. Jadi mungkin agak kurang standby gitu untuk bercit chat ria dengan kalian, karena saya lagi pengen sendiri aja dulu, asik. Enggak, aku gak ada masalah sama siapa-siapa ya. Aku gak pengen sendiri. Aku pengen berteman dengan siapapun, pengen bersilaturahmi dengan siapapun. Karena dengan menyambung silaturahmi, insya Allah kita akan bersambung rezeki, kita panjang umur, rezeki kita lebih murah lagi ya. Cuma ketika ada seseorang yang ingin membatasi silaturahmi, ya itu urusannya dia lah, asik. Padahal gue juga begitu orangnya ya. Gue tuh kalau udah bete sama orang, bukannya memutuskan sih, tapi mendingan sudahlah, daripada nanti kita mendingan daripada kita tuh jadi musuh gitu ya, jadi berantem. Mendingan udah bukan memutuskan silaturahmi, tapi lebih memilih untuk diam, lebih memilih untuk pergi. Kalau saya tuh seperti itu. Jadi daripada kita berteman tapi hanya makan hati, berantem, salah paham terus, mendingan kita sudah tapi close gitu loh. Kalau Mas tuh kayak gitu, udah masing-masing aja dengan dunia. Kamu dengan duniamu, aku dengan duniaku. Kalau aku kayak gitu, bukan berarti memutuskan tali silaturahmi ya. Tapi kalau orang ada yang mungkin ada tuh yang lagi bete misalnya, yang aku pengen sendiri dulu. Mas Teh juga orangnya begitu soalnya. Jadi saat lagi pengen sendiri ya nggak mau terima telepon, nggak mau terima apa-apa dari orang. Aku juga kayak gitu. Jadi ya biar dipuas-puasin dulu lah. Karena semua manusia itu punya pikiran, semua manusia itu punya hati, dan semua manusia punya sifat. Jangan sekali-kali itu jangan paksakan sifatmu untuk memaksa orang tuh menjadi seperti yang kamu mau. Sorry, ini dunia berbeda dengan kamu, pribadi orang berbeda dengan pribadi kamu, dan kamu tidak punya hak apapun untuk menyeting seseorang. Kalau mengarahkan sesuatu yang baik,
monggo kerso silahkan. Tetapi ketika kamu sudah menjas orang, kemudian kamu mengarahkan orang, tapi kamu mengharapkan betul orang itu jadi seperti yang kamu mau, sorry, dia manusia bukan robot. Jadi nggak bisa kamu atur sedemikian rupa, ya. Yang bagus itu lakukan semuanya dengan hati, lakukan semuanya dengan sesuai dengan jalurnya, bukan karena paksaan dari siapapun. Itu yang bagus, ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua subscribernya Mas T yang ada di Papua sana. Buat Pak Sem bersama rekan-rekannya, halo, sehat selalu ya Pak, rezeki melimpah, amin ya Allah. Buat karyawan Pak Sem juga semuanya, semoga selalu sehat. Lalu yang ada di Makassar, Sulawesi yang ada di Makassar, kemudian Polewali Mandar, Palu, Kendari, Maros, mana tuh, apa sih namanya? Aku lupa, sorry. Yang dekat Pulau Selayar itu apa sih namanya? Aduh. Di TV ada yang cakep, mataku langsung fokusnya ke situ. Berlanjut tuh yang ada di Kalimantan, buat Bunda Sriatun. Ya, aku kangen Bun sama Dikau. Aku tuh kangen banget sama Bunda, pengen ngobrol, pengen ini, tapi gimana ya? Jenengan repot, Mas juga repot. Terus yang penting saling mendoakan saja. Semoga sehat, berkah barokah, diberi kemudahan selalu buat Bunda Sriatun di sana ya. Mbak Evi juga ada, Mbak Nana di sana juga ada Bang Muhammad Yusri, ada Muklis, teman aku juga di sana. Ada Mbak Ika, kemudian pokoknya banyak yang di Palangkaraya, Balikpapan, Pasir, kemudian Bontang ya. Terus yang ada di Berau juga, pokoknya yang ada di Banjarmasin. Terus yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, pokoknya semua yang di Kalimantan tanpa terkecuali, semoga sehat selalu ya. Sumatera beralih ke Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, dan juga untuk yang ada di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, Oki, Muara II juga di sana ya, kemudian Lampung. Berlanjut untuk yang ada di Banten, sehat semua untuk yang ada di Banten, dan juga untuk yang punya Gunung Santri, semoga selalu sehat juga di sana ya. Lanjut untuk yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, masih di sana jawabkan lagi. Ini konsepnya apa ya ceritanya, kok bisa-bisanya podcast tapi ada sapa-sapanya gitu kan, tapi seru, lucu, beda dengan acara yang lain, asik. Yang ada di Cikarang, Cikampek, Bekasi, kemudian Karawang juga, untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, juga Garut, kemudian yang ada di Cirebon, Pangandaran sama Banjar juga di sana ada ya, kemudian Cilacap, Tegal, terus Banyumas, Pemalang, kemudian Purwokerto juga buat keluarga besar Pak Sem, halo. Kemudian untuk ada yang ngetok, biasa mau beli air minum. Gue diemin aja, orang gue lagi syuting, nanggung, gue ngedit lagi. Sombong banget ya. Kemudian yang ada di Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, Kragen, terus Wonogiri, Magelang, Muntilan, Jogja, Solo, Sukoharjo. Kemudian yang ada di Depok ini Depok Sleman ya, Depok Sleman Yogyakarta. Aku dulu sempat di situ 1 minggu. Hotel murah-murah di situ, terus makanan murah-murah banget. Daerah Depok Sleman itu banyak universitas ya. Aku dulu pernah di dekat Instiper. Dekat Instiper itu ada hotel murah banget. Aku 6 hari waktu itu cuman berapa ya, 350 ribuan. Dan itu tuh, sorry ya guys, makan di sana tuh murah-murah banget. Pokoknya yang ada di sana semua ya, halo, sehat-sehat selalu. Ternyata ada salah satu orang yang pernah, jadi ada orang Palembang di situ yang jualan pempek di dekat hotel tempat aku menginap itu. Sorry, bukan hotel sih guys, sebenarnya kayak penginapan gitu ya. Nah, dia itu kebetulan sekarang lagi nonton YouTubeku gitu. Ayo sehat terus ya, ayo sehat selalu, semoga laris manis jualannya di sana ya. Pokoknya daerah apa sih tuh? Imam tuh yang tahu ya, Imam ya. Kalau nggak salah daerah Depok Sleman ya, Imam ya, yang di belakang. Di Instiper deh, pokoknya dekat kampus Instiper itu, di Jalan Ring Road Utara apa gitu lah, aku lali. Pokoknya yang di situ-situ lah pokoknya. Semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan selalu untuk kita semua ya. Berlanjut untuk yang ada di, tadi Pati belum sama Jepara ya. Jombang, Malang, kemudian Sidoarjo, Ponorogo, Tulungagung. Lalu untuk yang ada ini kegedean kali ya, bagaimana? Aku bingung kok, agak terlalu cek gitu loh. Kemudian untuk yang ada di Blitar,
Gue kesel banget. Dia sengaja tuh kalau kayak gitu, sengaja godain orang lagi syuting. Yang ada di Blitar, kemudian Ngawi, Madiun, terus juga untuk Surabaya, Banyuwangi, dan juga untuk Madura ya. Gresik juga di sana ada, Sidoarjo, semuanya tanpa terkecuali semoga selalu sehat, diberikan keberkahan selalu. Amin ya Allah. Mas Teh hari ini mau bahas apa? Ini ada sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya itu sebenarnya tidak terlalu ekstrim, tapi buat saya menarik karena mungkin sebagian besar orang masih masih mempercayai hal ini ya, khususnya orang-orang yang masih dengerin omongan-omongan leluhur zaman dulu. Oh gini gitu. Ada juga kayak gitu. Pertanyaannya cukup menarik. Mas Tulus, sebentar. Oke. Mas Tulus, bener nggak sih orang yang sudah meninggal itu sebelum 40 hari beliaunya masih tinggal di rumah? Ya, ini pertanyaan yang cukup sering sekali pengen kita tahu, pengen kita paham. Kira-kira betulkah orang yang sudah meninggal itu sebelum 40 hari beliaunya belum pergi dari rumah ya? Kita bakal bahas itu nanti, kita bakal bahas cerita ini, tapi sebelumnya tadi yang di Malaysia belum disapa ya, Singapura, kemudian Brunei Darussalam. Buat Kak Ajija, semoga lekas sembuh kakakku, sehat selalu ya kak. Buat abang juga di sana, semoga Allah selalu bersama kakak ya, melindungi kakak dan juga menyembuhkan segala sakit kakak di sana. Amin ya Allah. Kemudian yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau, kemudian Jeddah Arab Saudi, Qatar, yang punya Swiss, Mbak Ngatin, dan juga untuk Mbak Kubayani yang punya Jerman, Mbak Asri yang punya Los Angeles juga. Kemudian untuk yang ada di Sydney juga ya, Reza Barbarshow, kamu kemana Barbarshow? Kamu nggak pernah nongol lagi Reza, nggak pernah punya apa gitu. Oke, di sini sih banyak sekali pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Mas Teh di YouTube Studio, tapi Mas Teh tertarik sama pertanyaan yang ini tadi, yaitu tentang 40 hari sebelum 40 hari betulkah orang itu belum pulang, belum keluar dari dalam rumah. Kita bakal bahas itu. Itu topik yang sangat menarik dan banyak orang yang pengen tahu dalam hal ini ya. Kita akan kupas itu dari segi pandang sisi gaib, dari segi pandang anak indigo lah istilahnya begitu. Kita ambil sesimpel mungkin nanti, tidak dari segi agama, tidak dari segi apapun, yang terpenting dari segi pandang saya sendiri saja ya. Sebelumnya kita bakal menyimak dulu, di sini ada beberapa komentar yang sudah masuk di YouTube studionya Mas T. Wow, luar binasa. Mas Teh kemarin kan nyanyi jadi repot ya. Kemudian ada siapa ini? Geral Ratu Langi. Kemudian Winda, terima kasih Mbak Winda yang punya Malang, Mbak Sugiyarti juga. Mbak Rida Ros, terima kasih. Wow, bajunya cakep banget Mas Teh, terima kasih loh. Masa sih? Itu bajunya aku minjem loh. Mbak Asri lagi di sana dan Mbak Lady Sweet katanya. Kemudian ada Mas apa Mbak ini? Mahin Asa yang punya Hong Kong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Ita juga terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk ngopi pai. Oke. Kemudian ada Mbak Christine tuh. Opik ngopi pai, tapi dia diomelin sama Pak Sam karena dia nggak ada di grup sekarang ya. Ada Mas Hadari Ilyas di sana. Pertanyaannya adalah apakah jin juga memiliki tingkat kecerdasan dan kepekaan kepedulian seperti manusia? Mas Hadari Ilyas, betul. Kecerdasannya sih tingkatnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi kalau mereka berpikirnya menggunakan, jadi gini Mas, maaf ya sebelumnya. Misalnya otak kita ini dibentuk dari komponen 10 komponen, tapi kalau jin itu komponennya hanya 1 ataupun 2 saja. Jadi makanya dibilangkan makhluk sempurna yang diciptakan Allah itu cuma manusia, ya cuma kita. Jadi ada kelemahan di mereka. Mereka tetap cerdas, mereka tetap memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kita sesama manusia juga ada. Tapi kita harus tahu betul mereka adalah tugasnya menyesatkan kita. Harus hati-hati ya. Meskipun mereka membohongi kita dengan begini. Oh, saya ngelindungin kamu, saya adalah leluhur kamu. Tapi sekali lagi di sini bukan berarti tidak ada jin ataupun
jin yang berkepribadian baik ya. Kalau memang dia sudah muslim, dia sudah mengerti jalan Allah, mungkin dia bisa jadi berpribadi baik. Tapi Mas Teh juga nggak menutup kemungkinan kalau ada jin yang berpura-pura baik untuk menyesatkan kita juga di sana. Begitu Mas dari Ilyas. Ada Mbak Lady Sweet lagi, ada Nisma, kan banyak dulu. Kemudian Mas Wijayadi lama nggak absen, semoga sehat semua sedulur-sedulur Mas Teh dan subscriber semua, amin. Mas Wijayadi nggak absen nggak apa-apa ya Mas, yang penting itu sehat, jenengan lancar, tetap dalam usaha yang baik, amin ya Allah. Ada Bu Endang Susantini, Mas Panan di sana juga, terima kasih. Terus ada Mas Sadari, Mas Sadari ini kritis ya orangnya ya, banyak pertanyaan masuk tapi saya nggak bisa baca sekarang ya Mas ya. Kapan-kapan kita bakal bahas itu lagi. Oh iya, ini pertanyaannya cukup bagus juga sih. Coba aku baca dulu ya. Mas mau nanya, apakah jin, iblis, setan, malaikat, atau makhluk halus gaibnya bisa mendengar suara hati kita atau pikiran kita yang lagi mikirin sesuatu? Sangat bisa. Makanya Mas Teh sering bilang jin, setan, dan lain sebagainya itu karena mereka tuh sebenarnya kan makhluk halus, makhluk alam bawah sadar, makhluk yang sangat fleksibel, bisa kemana-mana, bisa di mana saja, bisa ngapain aja, gitu loh. Jadi di sini makanya masih sering bilang, ayo kalau jenengan merasa tersantet, merasa jenengan terasa sepi usahanya, jangan pikirkan kalau itu gak karena gangguan jin, jangan pikirkan kalau itu karena guna-guna orang atau segala sebagainya. Jadi kita tuh berpikir dan dari hati ini mereka tuh bisa membaca itu Mas. Dari situ nanti mereka bisa masuk ke kita, akhirnya hanya mencari akses saja untuk masuk ke badan kita. Ujung-ujungnya apa? Badan kita dikuasai sama dia, gitu ya. Ada Mae Tungtung di sana, kemudian Bunda Sriatun juga, ada Mas Opik. Kalau kata Mas Opik, gunakan dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan suatu saat kamu akan rindu dengan masa itu, di mana masa itu tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Baik buruknya tetap kita harus lakukan, ikuti prosesnya. Itulah mengapa laki-laki harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat agar tidak ada kata menyesal di kemudian hari. Mantap. Mantap adikku ganteng. Saya always nyimak dan mengaminin kalau Mas Teh sedang berdoa buat para subscriber. Amin. Terima kasih Mas Ibnu. Semoga diijabah ya. Soal diijabah itu haknya Allah. Kita sebagai manusia cuma bisa berikhtiar, berusaha, berdoa saja. Kemudian ada Mbak Christine di sana, Mas Surip juga, terima kasih. Katanya kepanjangan benar, long distance relationship. Aku lo pinter. Aku tuh pura-pura nggak bisa Mbak Chris, padahal aku pinter bahasa Inggris. Terus Mbak Asri katanya aku juga lagi kangen. Oh ya, alhamdulillah Mbak Asri. Tapi nggak bisa kan, ditahan kan, nggak boleh kan? Sama Mbak Asri, aku juga lagi kangen tapi aku nggak boleh. Itu sudah larangan, sudah perbodem. Jadi ingat, kita harus belajar untuk tidak rindu, tidak kangen. Kalau kita bilang untuk enggak sama sekali, jujur itu munafik ya, karena jalurnya sudah terlalu jauh. Tapi kalau misalnya kita bilang iya tapi maaf saya sudah tidak bisa, itu pasti. Kalau kata Mbak Lanjarani alias Mbak Rani, kreatifnya KDI 2020 nih ya, ini pasti bikin kontennya 2/3 pagi ya Mas Tulus, waktu-waktu dimana orang pada tidur tapi Mas Tulus justru kerja. Ibaratnya bikin konten bermanfaat untuk orang lain gak apa-apa Mas, penak kerja dewe Mas. Betul Mbak Rani, karena aku susah tidur. Dan kalau malam susah tidur dan gak ada yang bisa bantuin aku tidur ya, orang pada sibuk dengan dunianya masing-masing. Kemudian Anita Puspa, waduh rumahku masih ada pawon tungku api, dengan rumahku ada pohon bambu juga, tapi pelihara kucing sih, moga-moga gak mendekat ya. Amin. Pikirannya jangan seperti itu kan, Mas Teh kemarin bilangnya boleh berpikir tapi jangan begitu. Dan toh mereka itu sebenarnya, wewe gombel itu bukan makhluk yang berbahaya kok teman-teman ya. Berbahayanya itu kalau dia baper, dia suka sama laki-laki, itu yang bahaya. Mbak Asri di sana, kemudian Nabila, begadang bermanfaat, cocok Mas asli. Terima kasih adikku cantik. Mbak Lady Sweet juga di sana. Jadi kita harus melestarikan wewe gombel ya Mas Tulus. Mas Tulus izin dong diganti judul katanya. Merebaknya kompor gas menyebabkan kepunahan wewe gombel. Mbak Lady ya. Kalau kata Mas Iza GG, Iza ki lantang apa wedok ya, aku nggak tahu. Pokoknya Iza GGWP. Aku dengerin sampai ketiduran. Alhamdulillah jadi manfaat buat kamu ya. Mbak Ngainun aja di sana, kemudian Mama Ita terima kasih, Mbak Ngainun aja terima kasih. Wes, oke. Sudah di menit ke-18 ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sudah Mas Teh jawab juga beberapa. Kemudian ini ada pertanyaan khusus yang Mas Teh pengen jawab khusus juga, karena pertanyaan ini tuh menarik sekali untuk dijawab ya.
seputar. Oke. Apakah betul Mas Tulus, sebelum 40 hari orang yang sudah meninggal itu masih berada di rumah? Yang kalian tanyakan, orang yang sudah meninggal itu masih berada di rumah. Jawaban Mas Tulus nggak ada. Orangnya sudah dimakamkan, berarti posisi mereka sudah di sarean atau di keramatan. Sudah dimakamkan kan? Tapi bukan itu Mas Tulus maksudnya, yaitu betulkah 40 hari sebelum dia pergi atau sebelum dia meninggal masih ada arwahnya di rumah, ya? Kalau arwah ataupun jiwa dari orang yang bersangkutan itu langsung, Mas T pastikan tidak ada, tidak bisa dan tidak ada. Karena sebenarnya sekali lagi kita ambil jalurnya adalah ketika orang sudah meninggal, ya kembalinya ke Allah, sudah mendekat dengan Allah, bukan kita yang ngatur. Nah, posisinya begini, ketika mungkin saja, ini kemungkinan ya, tapi yang biasanya, yang anehnya begini, ada beberapa orang yang bercerita ke saya, pas mamaku sebelum meninggal, aku masih bisa melihat posisi mamaku loh. Nah, orang dulu kan bilangnya begini, kamu kalau mau lihat dia udah pulang apa belum tuh, kamu lihat di tempat pemandian air pemandian dia waktu meninggal. Jadi, ketika jenazah dimandikan, kamu perhatikan terus tempat dia dimandikan, ya. Termasuk ember, baskom, dan sebagainya dipakai untuk mandi, kamu perhatikan tempatnya. Nanti katanya nongol di situ, ya. Aku wis jajal kabeh, coy. Saya sudah mencoba semua. Terus jangan buang air panas sembarangan. Bapak mamamu tuh masih di sini, misalnya habis meninggal ya, belum lama. Ada beberapa hal yang seperti itu. Kita bakal kupas satu-satu. Kita bakal bahas dulu yang begini. Untuk yang di tempat pemandian ataupun di tempat beliau dimandikan, jenazah dimandikan itu, Mas T pernah hampir sampai 7 hari. Saking Mas T tuh pengen ngerti. Kalau mamaku tuh misalnya, dalam hati pikiran Mas T gini ya, karena pikiran saya dulu kalut, saya belum mengerti, saya belum memahami betul, siapa tahu beneran ada gitu loh. Jadi saya tuh dengar omongan orang aja, siapa tuh beneran ada. Setiap malam habis orang tahlil aku duduk di depan, aku liatin. Kadang adikku sampai negor, kenapa Kang, katanya. Nggak apa-apa. Dalam hatiku begini, kalau memang mama itu masih bisa melihat aku, terus masih bisa ngomong, aku mau ngomong ada apa mak? Sebenarnya mama mau ngomong apa sama aku? Mungkin mama ada pesan apa? Niat hatiku seperti itu. Tapi percaya atau tidak, selama 7 hari berturut-turut itu Mas T nggak nemuin apa-apa. Ya, nggak menemui apapun ketika Mas T melihat tempat mama saya atau mamaku itu dimandikan waktu meninggal. Jadi nggak ngelihat pie-pie, nggak ngelihat beliau tuh sedang apa gini-gini, nggak ada. Jadi ada posisi di mana beliaunya justru memang yang saya perhatikan di situ sering duduk, di partai sering duduk gitu ya. Tapi itu bukannya beneran saya lihat, hanya kayak tiba-tiba kayak gelebet kayak ada mama, karena dulu sering duduk di situ. Itu ini bukan gaib, ini bukan pandangan gaib, tapi hanya halusinasi yang biasanya mama sering duduk di sini loh biasanya. Aku sering kayak gitu aja. Jadi bukan halusinasi, dan entah karena saya yang tidak bisa atau sebagian orang bisa melihat, saya juga nggak tahu. Tapi memang ada yang pernah saya dengar. Aku kemarin ngeliat mama aku di tempat pemandiannya. Waktu mama aku dimandikan, aku berhasil terus gitu bisa ngeliat mama. Dia ngomong nggak. Dia cuma diam aja, dia senyum aja sama aku, kata temanku kayak gitu. Dan aku tuh justru begini, kalau memang masih bisa ngomong tuh aku pengen ngomong gitu loh. Mama tuh mau pesan apa sama aku, mama mau ngomong apa sama aku. Aku begitu. Justru aku tuh nyari-nyari. Dari almarhum bapakku meninggal sampai almarhum mamaku meninggal, itu semua aku lakuin semua yang kata-kata orang itu. Dan gak ada yang terbukti. Sampai detik ini aku belum bisa melihat mau korin, mau arwah mamaku, bapakku, aku gak bisa. Gak bisa kelihatan. Nah itu yang permasalahannya. Kenapa Mas T sangat yakin kalau orang sudah meninggal itu sudah kembali kepada Allah. Entah karena saya itu anaknya, entah karena kami itu satu darah, satu daging, atau gimana, Mas T nggak tahu. Cuman di sisi ini, jujur Mas T benar-benar belum pernah melihat sosok almarhum bapak, almarhum mama. Kalau di mimpi sering, mimpi ngelihat bapak sama mama sering. Cuman kalau bertemu secara sadar, kemudian saya melihat sosok halusnya itu saya nggak pernah. Jadi kalau saya sendiri nggak meyakini kalau orang meninggal itu masih di rumah atau apa gitu, saya nggak. Kemudian kita kupas yang kedua, jangan buang air panas sembarangan, takutnya nanti masih ada gini. Kenapa kita dilarang itu? Karena orang Jawa ini jujur. Orang Jawa itu memiliki handap asor yang bagus, perilaku yang bagus, tidak boleh menyakiti orang lain. Bahkan takut ngenain burung, takut ngenain bebek, takut ngenain ayam. Makanya orang dulu bilang, istilahnya jangan buang air panas sembarangan. Bahkan sampai detik ini, Mas T kalau habis ngerebus air, sisa bikin kopi atau apa,
Kalau memang Mas Teh buang ke toilet, bener, permisi ya mau buang air panas, siapapun di situ tolong minggir takut kena. Jadi apa ya, sampai saat itu sampai terbiasa gitu loh teman-teman. Kalau buat Mas Teh gini, bukan berarti karena di situ ada almarhum bapakmu, almarhum mamamu atau anggota keluargamu yang sudah meninggal, yang 40 hari masih di situ, ya. Pokoknya nanti kita bahas, nanti kita bakal ulis lagi. Kita bakal ulas selengkapnya supaya kalian paham. Bukan berarti karena ada jin ada apa di situ, tapi memang orang Jawa ini menghormati siapapun mereka. Mau hewan, mau makhluk halus, mau jin, mau orang, semua kita hargai. Jadi makanya kita jangan buang sembarangan. Atau kalau nggak dibuang sembarangan pun kamu ngomongnya adalah pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan dan ngomongnya itu permisi, amit, ada izinnya, ada ijab kabulnya. Amit nggih, kula buang air panas misalnya. Jadi ada pembahasan di situ. Ada kosakata yang memang harus kita ucapkan sebagai ijab kabul kalau kita menghargai dia, kita minta maaf sebelum membuang sesuatu. Itu orang Jawa. Bukan karena ada jin atau ada apa. Dan begini teman-teman. Konsep yang sebetulnya adalah Mas Teh pernah bercerita, ini berhubungan langsung dengan korin ya. Ketika sudah di sini, kita akan berhubungan langsung dengan korin. Yang kalian tanyakan ini sebenarnya bukan arwah, bukan jiwa dari si almarhum, bukan, intinya begini. Yang kalian tanyakan ini, yang kalian maksud ini sebenarnya ketika kita sudah membahas 40 hari masih ada bapakmu di rumahmu, aku masih ngelihat. Misalnya, ada yang bilang seperti itu. 40 hari aku masih ngeliat mamamu di rumahmu. Sebelum 40 hari. Kata ada anak indigo yang ngomong seperti itu. Terus ada orang yang bisa melihat dan lain sebagainya, masih ada di situ. Sebenarnya yang kita bahas ini bukan almarhumah atau almarhum ataupun almarhumah, tapi korin yang sering sekali Mas saya ceritakan ke kalian. Kalian tahu korin sejak kapan ikut kalian? Sejak kalian ditiupkan nyawa di badan kalian, itu sudah mengikuti kalian sampai kalian lahir, sampai kalian besar. Dan korin ini bisa dikategorikan dia memang yang mengikut kita, saudara kembar kita. Yang memang bedanya dengan kita adalah apa? Kalau kita itu sempurna, kalau dia tidak. Jadi korin ini secara garis besar kalau menurut Mas Teh pribadi ya, secara pandangan saya, korin ini adalah sebuah gambaran sifat kita. Kebiasaan-kebiasaan yang memang sering kalian lakukan itu masih bisa dilakukan oleh para si korin. Terkadang ada korin yang justru nggak sadar, percaya atau tidak. Mas Teh pernah ketemu sama orang di salah satu mall, di mall loh, di tempat di tempat indah, di tempat rame, tempat yang sangat banyak lampu, tempat yang banyak bla. Mas Teh duduk di situ di samping. Kalau menurut Mas Teh sendiri, jadi Mas Teh tuh sering nemuin orang-orang. Kira-kira apa yang Mas Teh temukan? Yang Mas Teh temukan adalah korin yang belum menyadari kalau dia sudah meninggal. Ini yang sebenarnya kadang-kadang masih suka muncul-muncul terus ketahuan orang, muncul-muncul belum ketahuan orang. Jadi seperti halnya korin ini kan memang seperti yang Mas Teh bilang. Korin ini tidak sesempurna kita, ya. Kalau kita memiliki otak, memiliki pikiran, perasaan dan lain sebagainya, kita sempurna sekali. Kita menggerakkan tangan saja, kita harus memerintahkan beberapa urat saraf untuk menggerakkan tangan. Kalau mereka kan tidak. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah ada beberapa korin yang justru itu dia sudah tidak menyadari kalau badan utuhnya atau jiwanya, untuk badan raganya itu sudah meninggal, dia nggak sadar. Mas Teh sudah sering banget ketemu. Yang terakhir kemarin, yang ketiga kalinya waktu Mas Teh ke Kalibata City. Keceplosan. Jadi ada salah satu mall di Jakarta dan di situ Mas Teh tuh ngobrol sama di samping, diduduk. Kok ini orang murung banget, kata dia gitu. Kok murung banget, kenapa? Saya bilang kok. Tapi dalam hatiku udah begini nih. Aduh, bukan orang ini. Salah, ini bukan orang. Jadi gimana ya, kalau bagi kita tuh mengerti guys, yang berbentuk persis dengan orang tapi itu bukan orang tuh kita tahu. Kita bisa merasakan itu. Dan akhirnya dia minta tolong sama Mas Teh, ngobrol gini. Mas bisa ngelihat saya ya? Kata dia gitu. Bisa. Kenapa memang di sini? Jadi begini teman-teman, ada beberapa sifat, ada trauma, ada emosi, ada perlakuan ya, ada dendam, ada trauma yang terekam oleh korin ini, sehingga dia masih bisa melakukan beberapa kegiatan yang sering dilakukan oleh orang yang sudah meninggal tadi. Raganya sudah meninggal tapi dia merekam beberapa tindakan yang dilakukan oleh si raga ini tadi. Nih contohnya yang saya ngobrol sama dia. Loh, kamu kenapa di sini? Laki-laki sudah tua renta, sudah tua sih. Cuma dia saya rasa mungkin badannya seperti itu raganya ya, saya nggak tahu ya. Pakai baju biasa, yang biasa aja, tapi dia pucat banget gitu loh.
pucet banget nggak kayak orang biar pada umumnya, itu yang membedakan. Makanya kita tahu bisa bedain gitu. Aku tuh nungguin istriku di sini. Istriku nggak datang-datang ke sini. Terus, loh, istrinya sama di mana? Istriku di rumah. Aku pas mau ke sini, aku tidur, aku nggak bangun-bangun, kata dia gitu. Aku mau ngasih surprise istriku di mall ini katanya. Aku mau ngasih kejutan katanya. Terus ternyata sebelum datang ke sini istrinya sudah datang ke mall itu, tapi ternyata suaminya ini maaf sebenarnya bukan tidur, tapi meninggal dunia, posisi sudah janjian pengen ketemu sama si ibu, teman-teman. Nah, terus tak ajak ngobrol. Nah, itu yang ditanyain Nabila tuh ya. Kemampuan untuk melihat sesuatu itu. Jadi Mas Teh coba minta tolong sama Allah. Mas Teh berdoa sama Allah, ya Allah tolong buka tabir yang sebenarnya seperti apa. Jadi Allah ngasih gambaran Mas Teh, ceritanya begini-begini, terus saya jelaskan, Pak, Bapak percaya atau tidak, jenengan itu sekarang sudah tidak ada di dunia ini. Jenengan itu sudah meninggal. Lah makanya Mas aku datang ke sini, cuman aku bingung pulangnya gimana, kata dia gitu. Perasaanku aku nggak bisa keluar dari sini. Akhirnya aku takutnya begini ya teman-teman, itu kan mall ya. Itu tempat rame dan takutnya dia malah sorry nanti justru nyesatin orang jadi ikut orang. Akhirnya Mas Teh bawa dan Mas Teh doa sama Allah, Mas Teh kembalikan ke rumahnya. Terus akhirnya atas izin Allah nggak tahu tiba-tiba hilang gitu aja. Jadi begini konsepnya adalah dia sudah memiliki janji sama istrinya untuk bertemu di salah satu mall ya. Nah, istrinya suruh jalan duluan. Dia mau ngasih surprise ceritanya sama istrinya. Istrinya sudah jalan duluan di mall. Ternyata Allah berkehendak lain, dia di rumah meninggal. Mungkin seperti itu ya jalurnya ya. Yang Mas Teh lihat sih begitu. Yang Mas Teh berdoa minta tolong sama Allah, gambaran yang Mas Teh terima seperti itu. Dan pada akhirnya dia belum menyadari kalau dia sudah meninggal, dia masih datang ke mall itu. Pas sudah datang ke mall, dia nggak bisa pulang. Ada ingatan yang lupa, yang terlupa dari rekam jejaknya itu hingga dia lupa pulang. Nah, ini beberapa hal yang mungkin saja terjadi di korin-korin orang yang sudah meninggal itu. Termasuk jenengan beranggapan kalau di rumah itu masih ada selama 40 hari, 100 hari masih ada, masih melakukan kebiasaan macam-macam, jalan-jalan dan sebagainya. Terus yang 1000 hari begini. Jadi mitos-mitos yang dibilang atau diucapkan oleh orang-orang tua zaman dulu ini sebenarnya bukan hanya sekedar mitos, tapi mungkin saja terjadi. Tapi yang melakukan kegiatan itu jujur itu bukan almarhumah, itu hanya korinnya saja. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan ketika Allah sudah memberikan izin juga untuk almarhum, mungkin ada sebuah tanggungan yang luar biasa yang mungkin perlu disampaikan ke anaknya. Ada unek-unek yang memang belum tersampaikan dan lain sebagainya. Biasanya Allah memberikan izin kepada almarhumah untuk si korin ini menyampaikan pesan dari almarhumah. Biasanya begitu. Itu pun biasanya hanya lewat mimpi, setahu saya. Mimpi, jadi mama pengen apa, dulu apa, terus atau mungkin tiba-tiba kesurupan dari itu pun harus berhati-hati. Itu pun harus hati-hati. Jadi hati-hati betul karena sesungguhnya yang ditarik, yang diajak ngobrol itu bukan almarhumah tetapi hanya korinnya saja. Dan kemungkinannya sangat besar sekali ketika dia berbohong atau tidak jujur. Begitu. Jadi Mas Tulus, lalu yang berkeliaran di rumah yang bisa dilihat orang selama sebelum 40-100 hari itu siapa Mas Tulus? Itu korinnya almarhum. Korin dari almarhum yang seperti yang Mas Teh bilang, korin ini adalah gambaran sebuah sifat, sikap, dendam, trauma. Ada rekaman di otak si korin ya. Berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dibawa ke sini, dibawa ke sana, terus muter ke sini, tapi biasanya jalan ke sini, biasanya nongkrong sama siapa. Kadang-kadang masih dilakukan sama dia. Misalnya amit-amit jawang bayi. Misalnya si A sering main ke tempat si B, ya. Ternyata si B meninggal. Mungkin selama 100 sampai 40 sampai 100 hari dia masih kebiasaan main ke rumah si B. Makanya tiba-tiba begini. Rumah kamu sering dibuat main orang. Misalnya temanmu sering main ke situ nih temanmu. Terus kamu punya anak bayi, ya. Kamu punya anak bayi, posisinya adalah kamu sering temanmu tuh main ke situ. Posisi dia main, anakmu tuh senang banget sama dia, dekat banget sama si anak, terus masih sering ketawa-ketawa. Tiba-tiba temanmu ini meninggal, ya. Teman kamu ini meninggal dan anakmu ini tiba-tiba sering tengah malam atau waktu-waktu tertentu tiba-tiba dia nangis, dia ini gitu. Jadi sebenarnya si korin ini juga dia nggak mungkin saja dia menyadari tapi dia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh si almarhum. Akhirnya nemuin bocah, tetap diajak bercanda, padahal tuh bocahnya udah nggak tahu, udah nggak mau. Bocahnya nangis karena bentuknya sudah berbeda teman-teman. Terkadang korin, misalnya korinku ya belum tentu bentuknya aku.
Itu yang harus hati-hati. Mungkin bentuknya aku tapi mukaku lebih serem, ada juga yang kayak gitu. Karena jujur makhluk Allah yang paling sempurna itu kita. Manusia ini makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna. Bukan berarti kita paling sempurna di dunia ini, bukan. Tapi makhluk-makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna adalah kita, ya. Dan mereka tidak sempurna. Mereka punya banyak kelemahan sekali Qorin ini. Dan di sini pembelajarannya adalah kita tidak boleh mempercayai apapun yang disampaikan orang begitu saja, menelan semuanya mentah-mentah. Harus kita telaah, harus kita fahami. Dan Qorin yang lupa atau tidak menyadari kalau dirinya sudah meninggal ini tadi, ini banyak kasus yang terjadi ya, pasti sering ngalamin itu, dan akhirnya pasti selalu ya istilahnya berdoalah sama Allah, minta sama Allah supaya si Qorin ditemukan dengan raganya yang sebetulnya. Ketika dia sudah melihat, dia paham, Pak Saman itu sudah meninggal. Dari awal tuh dia nggak percaya. Enggak, saya belum meninggal loh mas, saya itu masih hidup loh, saya mau ngasih kado istri saya gitu-gitu. Jadi di dalam posisi itu tuh saya sendiri nggak ngerti ya siapa yang beliaunya ini siapa, istrinya itu siapa, orang mana. Jujur Mas Teh nggak tahu, dan jujur dan juga Mas Teh nggak mau tahu. Yang terpenting di sini adalah ketika Mas Teh melihat Qorin tersesat ini atau arwah tersesat yang mungkin hanya justru takutnya mengganggu orang di sekitar situ, ya akhirnya suka Mas Teh angkut, Mas Teh bawa, nanti saya ajak ngobrol di luar. Kadang-kadang saya sering diliatin gojek-gojek, mungkin kok ngobrol sendiri. Cuma kan kalau kadang Mas Teh daripada dibilang gila, akhirnya Mas Teh menggunakan bahasa batin yang ya, walaupun Mas Teh duduk sambil ngerokok, tapi Mas Teh ngomong gitu loh dalam hatinya itu. Mas Teh berkomunikasi dengan dia. Jadi nggak harus bicara. Yang pertama kali bicara itu orang yang jualan baju di depan aku, langsung kata, kan itu kan kursi, ada kursi buat tempat-tempat duduk. Dia nunggu di situ di sampingku, dan di situ kan ada stand baju. Bapak ngeliatin aku terus kan. Bapak kenapa ngeliatin saya? Saya gituin. Kamu bisa ngeliat saya? Bisa. Itu yang jualan baju udah begini. Akhirnya aku kebetulan handphoneku posisinya begini guys nih. Posisi begini. Oh, di mana sekarang? Aku langsung gitu. Aduh, ini bukan orang nih berarti ya Bapak ini ya. Aku gitu. Aku langsung ngeliatin handphone. Karena kalau sekarang itu masih sedikit sekali orang yang mengerti kalau ada beberapa orang yang bisa melihat sesuatu yang di luar nalarnya itu tadi. Jadi kalau Mas Teh daripada Mas Teh berantem sama orang cuma Mas Teh dibilang gila, wis mendingan, Bapak siapa kok ngeliatin saya terus? Itu orang udah begini. Yang jualan stand baju itu udah begini. Oh, di mana sekarang? Mas Teh langsung gitu aja. Mas Teh pura-pura voice video call karena takut mereka berpikir yang tidak-tidak, akhirnya jadi takut kan. Jadi Mas Teh menutupi itu. Dan Qorin-Qorin yang tersesat ini teman-teman sebenarnya terlalu orang-orang yang terlalu memiliki obsesi yang luar biasa, orang-orang yang memiliki trauma yang luar biasa, orang-orang yang memiliki dendam yang luar biasa. Makanya di sini ada dibilang arwah penasaran, nanti nuntut yang bunuh atau apa sebagainya. Ini sebenarnya adalah sebuah gambaran dendam itu tadi, gambaran rekam jejak yang sudah mereka rekam, kemudian bisa saja mereka lawan karena mereka juga punya marah, mereka juga punya perasaan. Mereka bisa melakukan apa saja, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika jenengan berpikir sebelum 40 hari masih ada di rumah Mas Teh, mungkin masih ada, tapi itu Qorin ya, bukan almarhum bapak atau ibu kita ya. Tapi kalau toh kita saking sedihnya kita anggap itu bapak sama ibu kita, nggak apa-apa, terserah, hak jenengan ya. Yang terpenting doanya adalah untuk almarhumah, doanya untuk almarhumah dan juga untuk si Qorin tadi. Jadi kalau toh jenengan anggap itu sebagai kakak jenengan sudah meninggal, ibunya jenengan atau siapapun yang sudah meninggal, dan kalian menganggap dia benar-benar itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sambil misalnya jenengan bisa komunikasi ya, sambil diajak ngobrol, kami semua sudah ikhlas. Jadi banyak ikatan-ikatan ini yang sering menahan si Qorin ini untuk merasa dirinya sudah meninggal, termasuk dendam, trauma, dan juga keberatan dari pihak si keluarga. Kenapa? Makanya orang dulu bilang jangan nangis di jenazahnya Le, jangan sampai nangis ya Le. Aku tahan, aku nggak nangis. Aku nggak cium. Setelah air mataku sudah habis baru aku cium mama almarhum mamaku dulu. Jadi kenapa orang tuh melarang jangan nangis Le? Kamu harus ikhlas, mamamu biar tenang di sana, biar padang dalane jembar kuburi. Itu kalau orang Jawa bilang. Jadi ini sebenarnya yang mengganjal. Kalau jenengan orang sudah meninggal tapi jenengan belum ikhlas, belum bisa menerima itu, posisinya oke, almarhum tetap sudah bersama Allah, sudah diambil sama Allah, kembali ke Allah. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sudah kembali sebenarnya kepada Allah. Tetapi posisi yang betul adalah ketika masih jenengan itu merasa berat, jenengan sendiri merasa keberatan karena Qorin ini merekam jejak kita,
merekam jejak apapun yang dijalani atau dialami sama si almarhum. Jadi mereka juga bisa merasakan ketika kamu belum ikhlas. Akhirnya mereka yang bergerilya di situ. Ada yang memang betul-betul korin yang baik. Memang ada yang baik Mas Tulus. Ada beberapa korin yang memang memiliki perasaan yang bagus, lembut, ada juga. Tapi ya, sorry, itu hanya 2 dari 100. Jadi 98 tuh korin itu sudah pasti jelek. Karena mereka tidak memiliki agama dan tugasnya apa? Untuk menyesatkan kita. Jadi ada yang sengaja korinnya ini menyesatkan kita dengan alasan dia nggak ikhlas sama saya, dia belum ikhlas sama saya, jadi saya masih bisa bergentayangan di sini. Dia belum ikhlas, aku sebagai ibunya, bla 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 bla. Kamu mengaku kamu ibunya, kamu mengaku orang tuanya, leluhurnya, mbahnya, buyutnya. Kamu mengaku orang hebat, bla 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 bla. Kalau Mas Teh sendiri jujur sudah berpedomannya sudah satu saja. Orang meninggal sudah kembali kepada Allah, itu saja. Ketika kita bisa menemui orang yang sudah meninggal itu tadi, sudah dipastikan itu bukan orang tua kita. Terkecuali Allah memberikan izin kepada almarhumah untuk menemui kita, itu pun biasanya hanya lewat jalur mimpi. Jadi tidak ada yang mungkin bisa ketemu secara nyata, lihat mama atau apa. Kecuali begini teman-teman, kondisi kita sudah sangat down, sudah benar-benar down, sudah di alam bawah sadar, dan kita sendiri sudah merasa sebenarnya yang keluar dari badan kita itu roh kita loh. Roh kita keluar ketika kita sudah sangat down, sudah merasa sudah hampir istilahnya itu sudah mendekati kematian sekalipun. Itu baru kita bisa melihat sosok orang-orang tua kita yang sebetulnya itu. Ya, itu pun karena izin Allah sekali lagi. Dan di sini pembahasan ini sebenarnya sangat apa ya? Sangat simpel, tapi banyak orang yang pengen tahu, lalu banyak orang yang bertanya. Supaya apa? Ini tugasnya Mas Teh di sini adalah meluruskan supaya kita tidak menyalahartikan itu. Ketika kamu sudah punya anak, anakmu meninggal, ibumu meninggal, saudaramu meninggal, jangan beranggapan mereka pasti berada di rumah. Memang masih berada di rumah, tapi bukan mamamu, bukan keluargamu itu. Itu korinnya saja. Tugasmu di sini adalah mendoakan, tetap mendoakan dimanapun kalian berada. Ya. Dan satu lagi, dalam Islam tidak ada 10 hari, 7 hari, 8 hari, 2 kali nuju, mendak, 100 hari, 40 hari, apa nyewu segala macam, itu sebenarnya tidak ada dalam agama Islam. Yang terpenting adalah berdoa. Jadi tidak diharuskan. Tetapi di sini karena kita ini orang Jawa, perasaannya itu gini loh teman-teman. Kalau misalnya 40 hari tapi kita nggak ngadain itu kayaknya gimana gitu. Jadi ya wis lah, kita jalani saja. Toh diniatkannya buat apa? Buat ibadah, buat sedekah. Sedekah pahalanya disedekahkan untuk almarhumah. Nah, kita yang masih hidup ini menyediakan sedikit rezeki untuk memberikan sedekah kepada sesama, kemudian pahalanya kita kirimkan untuk almarhum dan juga almarhumah. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan beberapa hal yang diceritakan orang-orang tua dulu itu memang ada betulnya. Tetapi di sini yang perlu dijelaskan adalah, yang perlu dibenarkan adalah yang dimaksud rohnya ini belum tentu dianya gitu loh, belum tentu orang yang bersangkutan, tapi bisa jadi mungkin orang lain yang mungkin atau korin yang menyerupai beliau. Jadi makanya kenapa ada arwah balas dendam, ada apa tuh yang terjadi, ada kesurupan, ngaku begini-begini. Kadang-kadang ada sesuatu yang belum tersampaikan, sesuatu yang masih tertahan di badan kita, terus kita merekam itu, menjadikan itu sebagai pemikiran yang cukup dalam, akhirnya jadi trauma, jadi dendam, jadi sesuatu yang tertahan. Akhirnya si korin ini yang merekam kemudian dijadikannya sebagai alasan untuk menganggap dia masih hidup, bla bla bla. Banyak yang mengaku pura-pura tersesat. Aku belum sadar kalau aku udah meninggal, ada juga. Tapi sekali lagi, seorang indigo, seorang yang bisa melihat sesuatu itu bisa membedakan yang mana yang benar-benar, mana yang tidak. Tetapi jujur, kami tetap punya kelemahan ya. Kami bukan sempurna, kami bukan makhluk sempurna. Gitu ya teman-teman ya. Semoga menambah wawasan kita, semoga bisa menambah ilmu dan juga pengetahuan kita supaya tidak salah arah lagi. Di sini fungsinya adalah tetap kita harus beriman kepada Allah, percayalah kepada Allah, dan berperdomanlah dari sumber pelajaran, yaitu dari Al-Quran. Jadi baca semuanya, pahami semuanya. Dan sekali lagi, ini bukan Mas Teh angkat dari segi agama, tapi dari segi pandang Mas Teh sendiri supaya menambah wawasan buat kita semua ya. Oke, Mas Teh mengaturkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini, sudah like, sudah subscribe, sudah komen, terima kasih. Mau punya pertanyaan, mau curhat, mau apa, boleh klik di kolom komentar, ada di Instagram, ada juga untuk nomor WhatsApp-nya. Mau berdonasi untuk berbagi rezeki sama kita? Boleh banget, silahkan. Di description box itu ada nomor rekening BRI dan juga DBS atas nama Tulus Rianto. Monggo transfer ke situ. Nanti kalau sudah transfer, Mas T, tadi saya transfer berbagi rezeki buat jenengan.
buat sedekah nasi box misalnya ya. Dan untuk saat ini masih sudah di 1.200.000 sekian. Uang yang masuk di donasi, rekening donasi sudah di 1.200.000 sekian ya. Jadi semoga bermanfaat, semoga nanti bertambah terus, semoga semakin banyak orang-orang baik yang ingin berpartisipasi dalam program ini ya. Semoga pertanyaannya senang dan juga memuaskan untuk pertanyaannya, dan bisa meluruskan sesuatu yang mungkin saja ya yang sepaham ya alhamdulillah, dan sepaham juga enggak apa-apa ya. Mas Tim mohon pamit, mengaturkan terima kasih banyak. Insyaallah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Mas Tim mengucapkan terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Insyaallah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Jangan lupa sarang he. Udah enggak?